Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak nampak ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Apa kabar sana? Sehat ya? Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin, para penuntut, bil khusus jemaah kita yang berada di Masjid Al-Istiqamah, mari sama-sama kita merompakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sekali lagi Allah masih lagi memberikan peluang dan luang ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Semoga peluang dan luang ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin dalam menambahkan lagi dan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini melalui ilmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah tapi tidak ada ilmunya, itu bagaikan disebut bagaikan tong kosong yang tidak ada isinya. Hanya tongnya nampak tapi isinya enggak ada. Itulah memberitahukan kepada kita tentang betapa pentingnya ibadah yang kita lakukan, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah itu mestilah melalui ilmu. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang pentingnya ilmu, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu satu ketika kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar atau Abi Dzar tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Pertama sekali kelebihan menuntut ilmu, dan pada masa yang sama memberitahukan tentang pentingnya ilmu. Dan tentu sekali ilmu itu didapati mesti dengan cara kita belajar. Apa kata Rasulullah? Satu ketika Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, la an taghdu wa fatu'allima ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rak'atin." Yakni, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah,
kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada salat sunat 100 rakaat. Mengajarkan ayatan, satu ayat, itu kelebihannya lebih baik daripada salat sunat mi'ata rakaatin 100 rakaat. Di sini maknanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kelebihan orang yang mengajar. Kemudian wa an taghdu fatu'alliman baban minal ilmi umila bihi aw lam ya'mal khairun min an tusalli alf rak'atin. Yani kata Rasulullah, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Mana di sini kita mengajar. Sekarang ini saya mengajar istilahnya, dan tuan-tuan para hadirin mendengar, artinya belajar. Jadi mengajar dan belajar. Kelebihan yang mengajar itu seperti demikian tadi, sama ada ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, namun yang mengajar itu mendapat kelebihan pahala di sisi Allah, bagaikan salat sunat 1000 rakaat. Ya. Kemudian bagaimana pula yang belajar? Para penuntut. Nabi kita SAW juga menyebutkan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Tadi hadis yang pertama kita baca itu riwayatnya Ibnu Majah. Ya. Maknanya kedua-dua hadis inilah hadis yang sahih. Yani kata Nabi, barang siapa yang merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang belajar. Cuma kalau kita tengok Nabi ini, man salaka tariqan, barang siapa yang merintis jalan. Sekarang Pak Ustaz kita tak berjalan, Pak Ustaz di rumah. Kami pun di rumah. Itu ada sebab. Ini pun merintis juga, merintis melalui satellite. Sama. Ya. Sama juga kata Rasulullah, barang siapa yang melangkah, dia bukan langkah tu kira langkah kaki. Kalau orang tu berjalan naik kenderaan, naik bus, naik apa namanya, naik Grab atau naik apa, itu dikira langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengajar pun mendapat kelebihan-kelebihan di sisi Allah, juga yang belajar juga mendapat kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Maka para hadirin sekalian, para jemaah sekalian, mari kita rebut peluang ini. Semoga kita mendapat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan mendatangkan manfaat yang baik. Kita harap dah ilmu yang ada pada diri kita ni, ilmu itu jadikanlah penyuluh hidup. Penyuluh hidup. Ilmu itu adalah penyuluh hidup. Maknanya ilmu ini adalah sebagai alat penerang. Dalam arti kata lain, orang yang tak berilmu, dia adalah orang yang gelap. Tak ada penyuluh dia. Bayangkan kita berjalan dalam gelap. Gelap gulita. Ya? Tidak ada toslet. Tidak ada alat penerang. Begitulah orang yang hidup tanpa ilmu, justru ilmu itu adalah penyuluh hidup. Kemudian di situ ada lagi amal. Kalau ilmu pula tidak diamalkan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu, maka dia duluan masuk neraka ketimbang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena itu, ilmu tadi sebagai penyuluh hidup, kemudian amal adalah bekal perjalanan. Kalau kita nak pergi jauh, pergi musafir, kan mesti ada kita bawa bekalan. Contohlah mudah, kalau kita nak pergi ke Mekah, laksanakan ibadah haji sebulan, macam-macam harus kita siapkan. Pasportnya lain, visanya lain, ya, kursusnya lain, kemudian bawa obat lagi, bawa duit lagi, bawa itu lagi. Padahalnya pergi perjalanan sebulan.
tapi bermacam ragam keperluan yang perlu kita siapkan. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dalam perjalanan tersebut. Demikianlah amal itu adalah bekalan dalam perjalanan. Kita ni tak lama lagi jalan, ya. Malah sudah banyak pula yang dah jalan dah. Allahu Akbar. Dengan COVID-19 aja berapa juta manusia yang sudah jalan. Tuakah, mudakah, sehatkah, sakitkah, jalan. Ya. Jadi kita akan bermusafir. Yang kita hidup sekarang ini, kita ni abiri sabil, kata Rasulullah. Kamu adalah bagaikan orang yang tengah berjalan menuju destinasi. Ada yang sudah pertengahan jalan, malah ada yang sudah di ujung jalan, bahkan juga sudah banyak yang jalan. Jadi bayangkan Bapak Ibu para hadirin, para jemaah sekalian, kalau kita pergi menuju satu destinasi, kita tidak punya bekalan, ya, sudah barang pasti kita sengsara. Ya. Usahakan namanya di akhirat. Di dunia ini pun, kalau hidup tanpa bekalan dalam perjalanan, kita akan menghadapi kesengsaraan. Walaupun saya katakan tadi, mungkin ada orang tolong, pun masih susah. Bagaimana jika tidak ada yang menolong langsung? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Kata Allah, takutlah kamu pada satu hari nanti di mana ketika itu tidak ada pertolongan, walaupun ada yang mau tolong tapi tak bisa diberikan pertolongan. Wa la hum yunsarun. Tidak ada siapa yang bisa menolong. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Maka manakala datang hari yang khusus pada hari kiamat, ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu lari daripada seorang yang lain. Ayah lari daripada anak-anaknya, anak-anaknya lari daripada ayah ibunya. Ayah dan ibunya lari pula daripada anak-anaknya. Maknanya, mak bapak tidak bisa menolong anak-anaknya, walaupun ada niat nak tolong, tapi tak bisa. Demikian juga sebaliknya, anak-anak nak tolong mak bapak pun tak boleh juga. Suami yang tadi bukan main sayangnya kepada istri, pun dia tak bisa nak tolong. Sebaliknya, istri yang begitu sayang kepada suami nak tolong pun tak boleh tolong. Sebab kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sebab pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ya, kalau bahasa sekarang ni lulu gua. Dalam bahasa sana disebut nafsu nafsi, sendiri-sendiri. Justru itu para jemaah sekalian, sebagaimana saya katakan di awal tadi, peluang-peluang yang ada ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka kita menambahkan lagi ilmu, iman dan amal kita kepada Allah. Kemudian samping kita berilmu, kita beramal, juga kita harus berakhlak. Nah, ini bab akhlak ini. Kadang-kadang ilmu kita ada, akhlak kita enggak ada. Itu sama dengan tidak berilmu. Demikian juga dia beramal, tapi tak berakhlak, tak juga ada arti amalnya itu. Ini dalam arti kata lain tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi disebutkan ilmu adalah penyuluh hidup, amal adalah bekalan perjalanan, akhlak apa dia? Akhlak adalah hiasan jiwa dan pribadi menuju destinasi yang sudah pasti. Malah dalam beberapa hadis disebutkan bahwa mengenai akhlak ini, mengenai akhlak itulah yang memainkan peranan penting. Sebagaimana saya katakan tadi, berilmukah Anda, beramalkah Anda, tapi Anda tidak berakhlak, maka ilmu amal Anda itu tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipuji Allah kepada Rasulullah? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad punya akhlak yang begitu hebat sekali. Dan sangat agung akhlakmu. Ini membuktikan, mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang
Jadi pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang berilmu, beriman, dan berakhlak. InsyaAllah ta'ala. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Yakni kisahnya seperti demikian ya. Yakni satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah masjid. Kemudian begitu Nabi masuk ke dalam masjid itu, Nabi dapati seorang sahabat Ansar ya, yang namanya adalah Abu Umamah. Abu Umamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, Nabi sudah menemui si Abu Umamah tadi, sahabat Ansar ini dalam masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sunan Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumil masjid. Yani Nabi suatu ketika masuk ke dalam sebuah masjid, okey? Fa idza huwa birajulin minal ansar. Ketika itu Nabi mendapati seorang lelaki daripada Bani Ansar. Kaum Ansar ya. Yuqalu lahu Abu Umamah, yang nama laki-laki Ansar ini ialah Abu Umamah. Nah, itu kisah dia. Faqala, ketika itu Nabi SAW menegur Abu Umamah ini dengan ucapan, mali adaraka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Kalau bahasa kita, wahai Abu Umamah, kamu masuk masjid, duduk dalam masjid ini belum masuk waktu lagi. Maknanya kamu sudah awal-awal datang ke masjid ini. Ada apa? Kira-kira gitu ya. Rupa-rupanya Abu Umamah ini ada problem. Ini bagus. Kalau kita ada problem nih, datanglah ke masjid. Beribadah, i'tikaf di masjid, mohon kepada Allah. Sekarang ini sudah alhamdulillah ya, masjid kita sudah mulai dibuka dengan jumlah ditambah. Kalau tadi 50 orang, sekarang sudah boleh 100 orang. Dan insya Allah akan bertambah terus ya. Cuman tadi ajaran yang ingin saya sampaikan ini, lain kali kalau kita ada masalah, ada problem, jangan menyendiri. Kadang-kadang ada orang macam itu. Sendiri, cakap sendiri. Kalau sudah menyendiri, bercakap sendiri, dah confirm itu. Nah, jangan datang ke masjid. Datang ke masjid. Masjid itu rumah Allah. Artinya apa? Kita datang kepada Allah. Kita berkunjung ke rumah Allah. Kita curahkan perasaan kita itu, isi hati kita itu kepada Allah. Allah yang maha kuasa ya, memberikan pertolongan kepada kita. Allah yang maha kuasa. Allah saja yang boleh memenuhi segala hajat keperluan kita. Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu si Abu Umamah ini menjawab, qala, Abu Umamah menjawab. Dia kata apa? Humumun lazamatni wadduyunun ya Rasulullah. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, aku ni dalam kerisauan, dalam kegundahan. Aku ni ya Rasulullah menghadapi problem, kerisauan, kegundahan. Wadduyunun, disebabkan apa? Hutang membelit pinggang atau hutang membalut badan. Ini problem ini macam-macam. Ada problem karena hutang, ada problem orang karena problem rumah tangga, ada pula problem disebabkan penyakit, ada problem disebabkan anak-anak, macam-macam ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menguji ya. Bukan Allah nak menyiksa, menyiksa itu dah akhirat. Makanya dalam Al-Quran ada dua kalimat yang digunakan Allah. Ada namanya ibtala. Ibtala ni ujian. Imtihan. Fitnah. Itu biasanya mengenai orang-orang yang baik-baik. Para anbiya, para nabi itu kena ibtila.
Kena ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tu? Untuk nak meningkatkan tadi keimanan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan pula kita rasa kita yang paling berat menghadapi ujian. Lah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasu asyaddul bala?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak mendapat ujian itu? Qala al-anbiya. Kata Nabi, orang yang paling banyak dapat ujian itu bukan Anda, tapi para nabi. Summal amsal fal amsal. Ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Itu ujian, imtihan atau fitnah. Lain namanya azab. Kalau azab itu mengenai orang-orang kufur, orang kafir, juga orang-orang muslim yang berperangai seperti orang kafir, kena bala, kena azab juga. Jadi nanti kita bicara tentang apa bezanya bala dengan azab. Itu nanti. Cuman tadi jelas bahwa Abu Umamah kata Rasulullah, aku ni dalam kerisauan, aku ni dalam kegundahan. Dan kenapa? Sebab aku ni dibaluti oleh hutang. Memanglah kata Rasulullah, kalau hidup ni berhutang, siang tak boleh keluar rumah, malam tak boleh tidur. Ini kalau boleh, ya kalau boleh, elakkanlah berhutang-berhutang ni. Kalaupun kata orang nak berhutang, terpaksa berhutang pun berpada-padalah. Ya. Jangan mentang-mentang boleh berhutang terus. Jangan. Elakkan daripada berhutang. Tapi kalau terpaksa, saya katakan tadi, ya berpada-pada. Nah, ini kita dalam suasana krisis ini, ya. Mungkin kita juga mesti harus berhutang, ya boleh buat. Tapi belilah ikut keperluan. Jangan sekarang ni membeli ikut kemauan. Ikut keperluan. Yang seperlunya saja. Sebab kita belum tahu lagi bila pulihnya COVID ini. Nampaknya bersambung-sambung. Tapi oleh bagaimanapun, kita terus berdoa kepada Allah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya. Jangan pula kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Pula tadi saya katakan masjid sudah mulai ditambah jemaahnya. Terus berjemaah. Teruskan. Ya. Nah, kemudian tatkala si Abu Umamah tadi curhat kepada Nabi SAW. Curhat ini mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah tentang problem yang dihadapinya. Lalu kata Nabi, Nabi pun berkata, apa kata Nabi? Afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Kata Rasulullah apa? Maukah aku ajarkan kepadamu wahai Abu Umamah, apa dia? Suatu doa. Doa yang apabila kata Nabi kamu baca, niscaya kata Rasulullah Allah akan melenyapkan, menghilangkan apa dia? Keresahanmu dan melunaskan hutang-hutangmu. Kalau sudah Rasulullah memberitahu tuan-tuan, itu pasti. Kalau Rasulullah memberi jaminan, itu sudah pasti. Mau atau tidak? Kata Rasulullah, aku ajarkan kamu doa. Jadi doa ini senjata yang paling hebat. Saya di mana-mana saya katakan, Nabi sendiri berkata, ad-doa usilahul mu'minin. Doa ini senjata orang mukmin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada persiapkanlah doa-doa untuk menolak bala. Jadi artinya doa itu boleh menolak bala. Siapkan doa. Kadang-kadang kita ni tak bersiap. Ini masalah, tak siap. Kita biasanya berkata hadis Melayu, ya kebanyakan kita lah. Kita biasanya berkata orang Melayu apa? Sudah tersepak baru tengadah. Sudah tersepak baru tengadah. Kita perlu persiapan. Kan kita katakan tadi, amal apa tadi?
akhlak itu persiapan, amal tadi lah persiapan untuk perjalanan. Jadi bersiap sebelumnya. Hadis Melayu pun ada menyebut apa? Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai si buta hilang tongkat 2 kali. Pisang takkan berbuah 2 kali. Banyak itu ada hadis Melayu mengatakan itu. Yang artinya sangat bagus dalam kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, maukah kamu aku ajarkan satu doa kata Rasulullah, di mana doa itu manakala kamu baca, kegundahan, kegelisahan akan hilang daripadamu dan hutang kamu itu akan terlunasi. Ini Rasulullah menjamin. Nah, qultu, maka aku kata Umamah menjawab, bala ya Rasulullah, mau kali ya Rasulullah, maulah ya Rasulullah, mau kali pun ya Rasulullah. Ini dia. Kata Nabi, qala, Nabi berkata, idza asbahta wa idza amsayta. Maknanya, jika kamu berada pada waktu pagi hari, asbahta di pagi hari, wa idza amsayta, dan apabila kamu berada di petang hari, mana kalau bahasa kita pagi petang, kamu hendaklah mengamalkan doa ini. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wal hazn. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 itu ya. Kalau kita ulangi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. 2. Minal ajzi wal kasal. 4. Minal jubni wal bukhli. 6. Min ghalabati dain. 7. Wa qahri rijal. 8. Jadi kalau kita lihat nih, ini yang ke-8 nih semuanya penyakit. Ini penyakit. Nah, ya. Maknanya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan. Gelisah, tak tenang. Ini satu penyakit. Gelisah, tak nyaman. Bak kata orang, nak tidur tak lenang, berjalan terhoyong-hayang, makan tak boleh kenyang, selera. Kenapa selera hilang? Karena tadi berjalannya hoyong-hayang, masuk longkang. Begitu masuk longkang, terpaksa diantar ke cukang. Minal ham, kegelisahan. Itu penyakit. Tak tenang. Kadang-kadang penyakit ham nih, penyakit tak tenang nih. Kadang-kadang setengah hamba Allah nih, dia tak tenang hidup, dia duduk di rumah. Gelisah saja. Tapi dia boleh duduk di kedai kopi berhari-hari. Sampai jam 1 pagi pun tak balik lagi, tak tenang. Ini satu penyakit kan. Maka setengah-setengah ibu katakan, Ustaz, suami saya itu badannya di rumah, hatinya di luar. Ada? Ada nggak? Ada kan? Ini ham, penyakit ham. Kegelisahan, gelisah saja, tak tenang, tak senang diam. Itu penyakit. Kemudian yang kedua, wal hazan, kesedihan, sedih. Sedih sedikit sedih. Kucing mati, sedihnya sampai seminggu. Yo. Ini tak logik. Sebab dia kadang-kadang, sebab dia sayang sangat dengan burung itu, hari-hari, setiap pagi tengok burung, tak tahu tengok burung mati. Sampai, apa namanya tadi? Sampai kesedihannya berbulan-bulan. Ini penyakit yang tak relevan kata orang ya. Ikan dia mati dalam akuarium sampai nangis menjerit. Ini penyakit.
penyakit duka cita. Minal hammi wal hadan, kegelisahan dan kesedihan. Okey? Jadi kata Nabi tadi, manakala kamu berada pada pagi hari, ada pada petang hari, maka setengah ulama mengatakan doa ini baik dibaca pada habis salat subuh dan habis salat asar. Sebagian ulama mengatakan itu, asbahta itu maknanya subuh, habis salat subuh. Amsaita pada waktu sore, yakni pada petang hari, yakni waktu asar. Nah, yang seterusnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ajzi. Ajzi apa? Ajzi maknanya lemah. Lemah. Lemah namanya, lemah pikiran, itu penyakit. Lemah ekonomi, itu juga penyakit. Lemah lutut pun penyakit. Ini penyakit ni ya. Ini disebut dari penyakit apa? Ajz, lemah. Pola pikir lemah. Ekonomi lemah. Ilmu pun lemah. Dan lemah-lemah yang sebab itu dengan dia. Penyakit. Kemudian wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung denganmu daripada pemalas. Malas, ya Allah. Ini kata setengah kawan saya. Malas ni, penyakit malas ni, boleh bawa mati. Terperanjat kita dengannya. Macam mana pula malas boleh menyebabkan mati? Ya kalau anda sakit, malas makan obat, matilah. Obat ada, tapi malas makan. Malas. Kadang-kadang malas ni yang paling tak bagusnya. Malas dalam konteks ibadah kepada Allah. Yang lain-lain pula rajin. Ini masalah dia. Saya pernah contohkan ni. Ada seseorang ni kadang-kadang dari Singapura, dia boleh sampai ke Penang sana naik motor. Hebat ni. Boleh naik motor sampai ke Penang, sampai ke Thailand sana, naik motor. Tapi masjid 2-3 langkah di rumah dengan rumahnya tak sampai-sampai. Ini penyakit apa pula namanya ni? Yang namanya ibadah malas. Yang lain-lain rajin. Beli nombor walaupun tak menang, rajin. Tapi sedekah, infak, kedekut. Ada macam itu, ada mesti ada itu. Ini bukan menuduh ya, ini bukan menuduh. Saya bukan tuduh. Ini penyakit. Ini kasal nama dia. Malas. Malas ini dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, Allah. Kalau tak boleh baca Quran tu lain, ini lancar, pasti baca Quran, tapi malas baca Quran. Baca Quran pula, macam-macam Quran dibaca. Daripada semuka surat habis baca surat Quran. Tapi nak baca Quran 2-3 baris pun, ya Allah. Ini penyakit pemalas. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit yang membinasakan dan mencelakakan. Kemudian lanjut Nabi, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pengecut. Jub, pengecut. Sebab kata orang sekarang ni, mundur sebelum berperang. Mengaku kalah sebelum bertanding. Sudah mengatakan tidak bisa, padahal belum dibuat. Ini termasuk penyakit yang namanya penyakit, apa tadi itu? Pengecut. Ya Allah. Dan penyakit pengecut yang paling berbahaya lagi sekarang ini. Banyak, bukan banyak ya, banyak. Ibu bapak yang sekarang ini pengecut. Takut dengan anak-anak. Sehingga anak-anak ini melakukan maksiat depan matanya. Dia nak tegur, dia takut. Sekali anaknya bedilkan mata dengan dia ghostan. Kadang-kadang anak ngancam lagi. Pak, mak, jangan banyak bicara. Mama tinggal rumah saya. Ikut saya. Mak, bapak tidak boleh angkat suara. Kalau mak atau bapak angkat suara, tengok itu pintu. Pintu tengok, gedawat. Takut.
takut menegur anak yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sebut ada namanya suami dayus. Tapi sekarang ini bukan hanya suami yang dayus. Banyak juga ibu bapa yang dayus, yakni ibu bapa yang tidak berani menegur anak-anak di mana anak-anaknya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu bapa yang dayus. Lalu kalau dayus kenapa rupanya? Dayus ni kata Rasulullah usahakan masuk surga, mencium bau wangi surga jarak perjalanan 1000 tahun pun engkau tak dapat cium. Usahakan masuk, cium bau wangi surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dayus. Jubun, pengecut, takut. Takut tu bolehlah takut kepada Allah, takut azab Allah. Mana takut bertempat. Ini kadang-kadang takut tak bertempat. Kemudian boleh kata Rasulullah itu, wal bukhul. Ya Allah. Ini bukhul ni maknanya apa? Ini bakhil, ya, kedekut, pelit, medit. Sudah pelit, medit lagi. Bukan main bakhilnya. Bayangkan tuan-tuan, bakhil ni penyakit yang paling buruk sekali. Nabi kata, al-bakhilu aduwullah walau kana alimah. Orang bakhil ni adalah musuh, maknanya dibenci oleh Allah. Walau kana alimah, sekalipun orang alim. Alim dia, tapi dia kedekut, bakhil, pelit, medit, tengkuk berlubang. Itu dibenci oleh Allah. Bayangkan kita sendiri sudahlah tak alim, ya? Sudahlah tak alim, kedekut pula. Tak nak bilang apa. Ya Allah, kedekutnya. Usahakan dia nak memberi orang, diri dia sendiri pun ditahan dia nak makan. Nak beli ni, nanti lakulah duit aku habis. Nak beli itu, sayanglah duit aku habis. Akhirnya ditahannya tekak dia tu. Menunggu orang kasih. Orang makan tengok. Dalam hati, kalau kasih aku ni, mudah-mudahan nanti kasihnya aku ni. Padahal, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang orang kedekut ni, nanti saya nak cerita tentang apa akibat kedekut ni. Harta dia ni habis dikuras. Dikuras oleh apa? Dikuras orang lain. Kenapa? Tadi simpan harta, simpan. Sedekah tidak, makan pun tidak, pakai pun tidak, simpan. Ujung-ujung, dia pula kena simpan. Tu, begitu dia kena simpan, simpanan dia dikeluarkan oleh orang. Orang enjoy dengan harta dia. Padan muka dia jadinya. Coba kalau kamu sedekahkan. Coba kamu wakafkan. Ini makan tidak, disedekahkan tidak, apapun tidak. Simpan. Bakhil. Makanya kalau orang kampung saya bilang, orang bakhil ni, nak tahu orang bakhil ni, tengok tengkuk dia. Berlubang. Masukkan air 1 gelas, tak tumpah. Ambil straw shot dari belakang. Itu namanya pelit, medit, bakhil. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Mamah, teruskan doamu, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dibalut hutang. Berlindunglah kepada Allah daripada dibalut hutang. Ya. Jangan sampai kita dibalut oleh hutang. Saya katakan tadi, kalau nak berhutang, ya sekarang kita pun era Singapura, apa yang tak berhutang, rumah berhutang, tapi itu kan di mana-mana yang patut. Yang saya katakan keperluan, bukan kemauan. Jangan sampai kita dibalut oleh hutang. Ini penyakit. Yang tadi saya katakan awal, Nabi kata apa? Orang yang berhutang ni, siang tak boleh keluar, malam tak boleh tidur. Apa sebab dia tak boleh keluar? Sebab dia takut nanti orang yang tempat dia berhutang tu jumpa, tagih hutang sama dia. Dan malam pula terkebil-kebil, mikir hutang. Jadi, maaf ya. Jangan hidup kita besar pasak daripada tiang. Itu hadis Melayu. Jangan hidup besar pasak daripada tiang. Lagi apa katanya? Kalau beli baju, ikut saiz di badan. Jangan ikut badan orang. Ini kadang ikut-ikutan. Orang nak embek, orang nak gah, kau nak gah juga. Orang tu siapa? Kita siapa? Tengoklah diri sendiri. Ukurlah badan sendiri. Nanti kau dibalut oleh utang. Itu. Kemudian kata Allah, waqah rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dikongkong oleh seseorang. Ya. Dikongkong ni, aku berlindung kepadamu daripada kekuasaan manusia. Kita hidup di... Kadang-kadang kita susah nak cakap ya.
Kalau sudah hidup di bawah arah telunjuk orang, kita susah. Ya, Baqah rijal. Sebab apa kita di bawah telunjuk orang? Sebab kita bodoh. Hah? Ada peluang belajar, engkau tak belajar. Akhirnya hidup susah. Pasal apa? Kesempatan-kesempatan ini ada sepatutnya digunakan. Maka saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, anak-anak saya, anak kaum muslimin muslimat sekalian. Subhanallah. Kita tinggal di Singapura nih, luar biasa nikmat Allah. Kalau kita tengok tempat-tempat belajar, subhanallah, sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah, luar biasa. Boleh kita katakan tak ada tempat lain lah. Dan alat-alat belajar cukup komplek. Ya, sarana prasarana untuk belajar itu cukup, pemerintah bantu itu ini. Tapi anak-anak kita kadang-kadang lebih suka dia berpoya-poya, lebih suka pula dengan maaf ya, lebih suka pula kadang dia terbabit dengan dadah lah, dengan jenayah lah, yang tak berfaedah punya. Nah, nanti hidup susah lah. Terpaksa kita ikut arah tunjuk orang. Kita dikuasai oleh orang. Sebab apa? Sebab kita tak punya kuasa. Kita dibalut oleh kebodohan. Dibalut oleh hutang. Akhirnya kita merana sendiri. Nah, qala, berkatalah Abu Umamah, fafa'altu dzalik. Aku pun, kata Abu Umamah, amalkanlah apa yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada anni dini. Lenyaplah kata aku pun melakukannya, kata Syekh Muhammad, aku amalkan apa yang diarahkan Nabi SAW, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, melenyapkan keresahan. Sekarang sudah hidup. Kalau tadi orang bilang pesimis, sekarang sudah optimisme. Tadinya pesimisme, sekarang sudah optimisme. Sudah bersemangat. Sudah semangat, timbul keyakinan diri. Dan juga keresahan pun lenyap, ya. Kegelisahanku pun lenyap, serta melunaskan hutang-hutangku. Kalau sudah hidup bersemangat, penyakit malas sudah hilang, penyakit jumun penyakit apa tadi itu, sifat lemah, sifat pengecut sudah hilang, kedekut sudah hilang, amanlah. Jadi ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita berdoa, ingat ya, hidup kita ini mesti ada 3 kategori. Berusaha, berdoa, bertawakal. Saya ulangi, berusaha, bekerja. Dalam kita bekerja itu kita berdoa, semoga kerja yang kita dapat ini memberikan kebaikan, mendatangkan keuntungan. Bekerja. Ya, bekerja. Kemudian bekerja tadi, pastikan kerja yang baik. Kemudian kita berdoa. Habis itu kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, memang rezekiku di langitmu, tolong kau turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rezekiku di bumimu ya Allah, tolong kau turunkan, bukan kau keluarkan. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, jika jauh tolong dekatkan. Wa in kana su'uban fasahilhu, jika susah tolong mudahkan. Wa in kana qalilan fakathirhu, jika sedikit tolong banyakkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika kotor tolong bersihkan. Ini doa-doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikutilah apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengajaran yang lebih sempurna, tidak ada pengajaran yang lebih baik, tidak ada pengajaran yang lebih dijamin kebaikan dunia akhirat, melainkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah kita wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang menunjukkan kita jalan-jalan kebaikan di dunia ini, demikian juga yang akan menolong kita di hari akhirat nanti. Jadi jangan lupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut syariat ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini, demikian juga diselamatkan di hari akhirat nanti. Demikian perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan berpisahnya kita pembisahan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kita datang,
dan kepada Allah kita akan pulang. Dan sebelum kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersiapkan bekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Justru bertakwalah kamu, wahai orang-orang yang punya pikiran. Demikian perjumpaan kita. Saya ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah